Bagaimana jika dunia yang kita tinggali tidak berjalan seperti biasanya? Dari hal paling kecil hingga hal terbesar di alam semesta, semuanya bisa berubah drastis hanya dengan satu kemungkinan. Sebuah perubahan sederhana bisa menggeser arah kehidupan, bahkan mungkin mengubah nasib seluruh umat manusia. Mari kita telusuri bersama. Bayangkan setiap kemungkinan dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena mungkin saja jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan pagi hari di Siberia, tanggal 30 Juni tahun 1908. Hutan luas membentang sejauh mata memandang. Udara dingin menusuk tulang. Seperti biasa, di daerah terpencil dekat sungai Podkemenaya, Tunguska. Penduduk di sana kebanyakan adalah pemburu dan peternak rusa. Hari itu awalnya tampak biasa saja. Tapi kemudian ada sesuatu yang aneh muncul di langit. Beberapa saksi mata bercerita. Mereka melihat cahaya sangat terang, lebih terang daripada matahari, melintas dari ufuk timur. Benda itu membara, memekik seperti peluit raksasa. Semakin lama semakin besar, semakin dekat. Beberapa orang sampai jatuh tersungkur karena silau. Ada yang berlari panik masuk ke rumah kayu mereka. Ada juga yang mengira itu adalah matahari kedua atau tanda kemarahan para dewa. Hanya dalam hitungan detik. BOOOMMM. Ledakan dahsyat mengguncang bumi. Suaranya begitu keras hingga terdengar ratusan kilometer jauhnya. Getarannya membuat koke-koka jendela pecah. Kuda-kuda ketakutan dan orang-orang terpental ke tanah. Gelombang kejut dari ledakan itu menjalar cepat, meratakan pepohonan di hutan sejauh lebih dari 2000 km persegi. Bayangkan, jutaan pohon tumbang dalam formasi, seperti batang korek api yang ditekan ke tanah. Panas yang dihasilkan begitu tinggi, sehingga rumput dan semak langsung terbakar. Burung-burung jatuh, rusa-rusa mati, dan langit dipenuhi debu serta asap hitam. Saksi mata menggambarkan momen itu seperti neraka turun dari langit. Namun yang aneh adalah di tengah semua kehancuran itu, tidak ada kawah besar di tanah. Tidak ada lubang raksasa yang biasanya menjadi tanda khas jatuhnya meteorit. Seakan-akan sesuatu meledak di udara tanpa pernah menyentuh tanah. Ledakan Tunguska begitu besar, kekuatannya diperkirakan 1000 kali lebih dahsyat daripada bom atom Hiroshima. Tapi ini terjadi 22 tahun sebelum bom atom pertama diledakkan. Bisa dibayangkan betapa bingungnya orang-orang di awal abad ke-20 yang tidak punya teknologi radar, satelit, atau ilmu astronomi modern ketika menyaksikan sebuah ledakan kosmik di atas kepala mereka. Dan sejak saat itulah, peristiwa ini tercatat dalam sejarah sebagai ledakan Tunguska Salah, satu misteri alam terbesar yang pernah terjadi di bumi. Kalau kita buka peta Rusia, kita akan menemukan sebuah daerah yang begitu luas, nyaris tak berujung, bernama Siberia. Inilah rumah bagi hutan 3 terbesar di dunia. Pepohonan pinus, larch, dan birch membentang sejauh mata memandang. Pada musim dingin, daerah ini berubah jadi lautan es dan salju. Pada musim panas, nyamuk dan lalat rawa menyerbu tanpa ampun. Nah, di bagian tengah Siberia inilah, tepatnya dekat sungai Podkemenaya Tunguska, peristiwa ledakan misterius itu terjadi. Tempatnya sangat terpencil, ada jalan raya, tidak ada kereta api, bahkan tidak ada desa besar. Yang ada hanya beberapa komunitas kecil suku Ivengchi dan Tungus yang hidup dari berburu, memancing, dan memelihara rusa. Bagi mereka, hutan adalah rumah. Hutan juga adalah sumber makanan, pakaian, dan perlindungan. Jadi bisa dibayangkan betapa mengerikan ketika tiba-tiba hutan yang mereka kenal sejak lahir itu hancur rata dalam sekejap mata. Ledakan Tunguska
memang jarang terdengar di kota-kota besar Rusia waktu itu. Bahkan butuh waktu bertahan-tahan sebelum berita ini benar-benar sampai ke pusat pemerintahan di Moskow atau St. Petersburg. Kenapa? Karena lokasinya begitu terisolasi. Tidak ada telegraf, tidak ada saksi dari kalangan ilmuwan, dan jalan menuju sana pun seperti labirin alam liar. Tapi justru karena keterpencilannya inilah dampak ledakan bisa dipelajari dengan jelas. Tidak ada kota yang hancur, tidak ada gudang-gidang yang roboh, korban manusia sangat sedikit. Karena memang jarang ada orang tinggal di sana. Namun, alam menyimpan semua jejaknya. Bayangkan hutan seluas Pulau Bali mendadak roboh rata ke tanah, seolah-olah ada tangan raksasa yang menepuk bumi. Semua itu terjadi di wilayah Tunguska. Yang lebih mengejutkan, di titik pusat ledakan, pohon-pohon justru tidak rebah. Mereka masih berdiri tegak, meski gosong, tanpa ranting, tanpa daun, ibarat batang korek api yang terbakar, tapi tidak jatuh. Dari atas, pola tumbangnya pepohonan membentuk lingkaran besar yang menyebar keluar. Sejak saat itulah, lokasi terpencil di Siberia ini bukan lagi sekadar hutan belantara yang sepi. Ia berubah menjadi laboratorium alam terbesar yang menyimpan misteri kosmik. Apa yang sebenarnya jatuh dari langit hari itu? Sebuah asteroid, atau sesuatu yang bahkan belum pernah kita pahami. Bayangkan sebuah ledakan yang begitu kuat, hingga orang yang berada ratusan kilometer jauhnya masih merasakannya. Itulah yang terjadi pada pagi 30 Juni tahun 1908 di atas langit Siberia. Gelombang kejut dari ledakan Tunguska menjalar begitu cepat. Kaca-kaca jendela di rumah penduduk pecah kuda-kuda di kandang panik, dan orang-orang yang sedang duduk terhempas jatuh ke tanah. Saking dahsyatnya, suara ledakan terdengar sampai ke Eropa Barat. Ada catatan dari Inggris dan Jerman yang melaporkan adanya dentuman aneh pada hari itu. Ilmuwan modern memperkirakan kekuatan ledakan Tunguska mencapai 10 hingga 15 megaton TNT. Untuk membayangkan ukurannya, mari kita bandingkan. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima tahun 1945 memiliki dia ledak sekitar 15 kiloton TNT. Artinya, ledakan Tunguska 1000 kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima. Sekarang, bayangkan sebuah bom atom, tapi bukan satu, melainkan 1000 buah diledakkan sekaligus di langit. Begitulah kira-kira energi yang dilepaskan oleh Tunguska. Efeknya di daratan bisa kita lihat dari pola kerusakan. 2000 km persegi hutan rata tanah. Itu setara dengan luas kota metropolitan besar. Lebih dari 80 juta pohon tumbang. Semua rebah ke arah luar dari pusat ledakan, seolah ada bom raksasa yang meledak di udara. Di titik pusat, pohon-pohon tetap berdiri tapi gosong, mirip batang korek api yang terbakar. Namun ada satu hal yang membuat ilmuwan bingung. Tidak ada kawah. Biasanya, jika sebuah meteorit besar menghantam bumi, akan ada lubang raksasa di tanah sebagai tanda. Tapi di Tunguska tidak ada. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ledakan terjadi di udara, bukan di permukaan tanah. Benda yang masuk atmosfer bumi tidak sempat jatuh dan menabrak, melainkan hancur berkeping-keping di ketinggian sekitar 5-10 km. Menariknya, meski efek ledakan luar biasa, jumlah korban manusia sangat sedikit. Itu karena daerah Tunguska sangat terpencil, nyaris tidak berpenghuni. Seandainya peristiwa ini terjadi di atas kota besar seperti Moskow, London, atau New York, bisa dipastikan jutaan orang tewas. Dan dunia modern mungkin akan berubah selamanya sejak awal abad ke-20. Ledakan Tunguska adalah pengingat betapa kecil dan rapuhnya kita
di hadapan kekuatan kosmik. Dalam sekejap, sebuah benda dari luar angkasa bisa mengubah seluruh lanskap bumi. Dan ini baru permulaan. Pertanyaan yang lebih besar segera muncul. Kalau ledakannya sedahsyat itu, lalu apa sebenarnya penyebabnya? Ledakan sudah terjadi, hutan sudah rata, dan jutaan pohon tumbang. Tapi, ada satu hal yang bikin semua orang kebingungan. Kenapa tidak ada kawah? Kalau kita bicara tentang meteorit, biasanya kita langsung terbayang kawah besar. Contohnya, kawah Barringer di Arizona, Amerika Serikat, diameternya lebih dari 1 kilometer, terbentuk oleh meteorit besi yang jatuh ribuan tahun lalu. Itu jelas bukti fisik yang nyata. Tapi, di Tunguska tidak ada tanda itu. Seakan-akan benda yang datang dari langit tadi menghilang begitu saja. Di titik pusat ledakan, pohon-pohon memang hangus, ranting dan daunnya hilang, tapi batangnya masih berdiri. Lingkaran besar terbentuk dengan pola pohon yang tumbang keluar. Fenomena ini membuat ilmuwan bingung. Kalau benar itu meteorit, di mana pecahannya? Kenapa tidak ada batuan asing dalam jumlah besar yang bisa dijadikan bukti? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melahirkan berbagai teori, mulai dari yang ilmiah sampai yang terdengar seperti cerita fiksi ilmiah. Beberapa orang setempat, khususnya suku Iwenki, percaya bahwa itu adalah murka dewa. Mereka bercerita bahwa dewa petir menghukum bumi dengan panah api raksasa. Cerita ini diwariskan turun-temurun. Karena bagi mereka, apa yang terjadi terlalu ajaib untuk dijelaskan dengan logika biasa. Lalu, ada juga cerita yang lebih liar. Beberapa penulis awal abad ke-20 berspekulasi, jangan-jangan ini adalah ledakan UFO. Konon, pesawat alien mengalami kecelakaan, jatuh, lalu meledak di langit Siberia. Teori ini memang tak punya bukti, tapi tetap hidup di kalangan penggemar misteri. Ada pula dugaan bahwa ledakan Tunguska disebabkan oleh senjata rahasia. Ingat, peristiwa ini terjadi di era awal perlombaan teknologi militer. Beberapa orang membayangkan Rusia atau negara lain mungkin sedang menguji semacam bom raksasa. Tapi, teori ini dengan cepat dipatahkan karena teknologi pada 1908 belum mampu menciptakan energi sebesar itu. Namun, di balik semua spekulasi liar, satu hal pasti, ilmuwan butuh bukti nyata, butuh penelitian langsung ke lokasi. Sayangnya, karena letaknya begitu terpencil, butuh hampir 2 dekade sebelum ekspedisi ilmiah pertama berhasil mencapai hutan Tunguska. Dan ketika mereka sampai di sana, pemandangan yang mereka lihat semakin memperdalam misteri. Ledakan Tunguska terjadi pada tahun ke-1908, tapi anehnya butuh waktu 19 tahun sampai ekspedisi ilmiah pertama benar-benar datang meneliti lokasi. Kenapa lama sekali? Jawabannya sederhana. Letaknya super terpencil. Bayangkan medan Siberia. Hutan 3 tak berujung, rawa-rawa dalam sungai-sungai yang sulit diseberangi, nyamuk dan serangga yang menyerang tanpa henti, plus musim dingin yang bisa membekukan air raksa dalam termometer. Perjalanan ke Tunguska bukan sekadar ekspedisi, tapi perjuangan hidup dan mati. Tokoh utama ekspedisi ini adalah seorang ilmuwan Rusia bernama Leonid Kulik. Ia seorang mineralogis dan kolektor meteorit. Kulik membaca laporan-laporan saksi tentang cahaya terang dan ledakan dahsyat di langit Siberia. Ia yakin peristiwa itu disebabkan oleh jatuhnya meteorit besar. Dan kalau benar meteorit raksasa jatuh di Tunguska, artinya di sana pasti ada kawah dan pecahan batuan luar angkasa yang bisa diteliti. Penemuan semacam itu bisa jadi emas bagi ilmu pengetahuan. Jadi, pada tahun 1927, Kulik memimpin tim menuju lokasi misterius itu. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus menempuh ratusan kilometer dengan kereta api, lalu melanjutkan perjalanan dengan kuda, rakit, bahkan berjalan kaki. Setiap malam mereka tidur di hutan
digigit nyamuk, diterpa hujan, dan berjuang melawan dingin. Akhirnya, setelah berminggu-minggu, mereka tiba di area yang disebut masyarakat lokal sebagai tempat bencana. Dan apa yang mereka lihat sungguh mengejutkan. Hutan yang seharusnya lebat, kini berubah jadi lautan batang pohon tumbang. Sejauh mata memandang, pohon-pohon rebah ke tanah. Semuanya mengarah menjauhi satu titik pusat. Pemandangannya seperti korban badai raksasa yang menelan seluruh hutan. Tapi di tengah area yang rata itu, Kulik menemukan sesuatu yang aneh. Tidak ada kawah, tidak ada lubang besar di tanah yang bisa membuktikan jatuhnya meteorit. Lebih aneh lagi, di pusat ledakan, pohon-pohon justru masih berdiri tegak meski gosong, tanpa cabang dan daun. Fenomena ini membuat Kulik tercengang. Ia yakin sekali ini akibat meteorit. Tapi di mana meteoritnya? Meski kecewa karena tidak menemukan kawah, Kulik tetap mengumpulkan data. Ia mencatat pola tumbangnya pohon, mengukur radius kehancuran, dan berbicara dengan penduduk Iwengki yang masih ingat cerita ledakan itu. Dari dunia luar pertama kali mendapat gambaran nyata tentang betapa luas dan dahsyatnya bencana Tunguska. Ekspedisi Kulik membuka babak baru dalam penyelidikan ilmiah. Ia tidak membawa pulang batu meteorit besar, tapi ia membawa sesuatu yang lebih berharga. Pertanyaan-pertanyaan baru, jika bukan meteorit yang menghantam tanah, lalu apa yang sebenarnya meledak di langit Siberia? Bagaimana bisa sebuah benda kosmik menghancurkan hutan seluas pulau besar tanpa meninggalkan kawah? Pertanyaan itu masih menggantung, menunggu jawaban. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ilmuwan yang penasaran dengan misteri Tunguska. Berpuluh-puluh tahun setelah ekspedisi Leonid Kulik, teknologi pun semakin maju. Kita punya satelit, radar, komputer, untuk simulasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang asteroid serta komet. Akhirnya, misteri mulai terkuak. Para ilmuwan menemukan bahwa apa yang terjadi di Tunguska bukanlah tabrakan langsung ke tanah, melainkan sebuah ledakan di udara. Istilah ilmiahnya disebut airburst. Bayangkan sebuah batu luar angkasa, entah asteroid atau komet dengan ukuran sekitar 50-80 meter, melesat menuju bumi dengan kecepatan luar biasa, sekitar 20 km per detik. Itu artinya, dalam 1 detik saja, benda itu bisa menempuh jarak setara dengan dari Jakarta ke Bogor. Ketika masuk atmosfer bumi, tekanan udara di depannya jadi semakin besar. Semakin jauh ia menembus, semakin kuat tekanan itu menghantam permukaannya. Pada titik tertentu, tekanan udara jadi jauh lebih besar daripada kekuatan batu itu sendiri. Hasilnya, batu kosmik itu hancur, meledak di ketinggian 5-10 kilometer di atas permukaan tanah. Ledakan itu melepaskan energi setara 10 hingga 15 megaton TNT, cukup untuk meratakan hutan sejauh ribuan kilometer persegi. Panas yang dilepaskan begitu tinggi sehingga membakar pepohonan dan bahkan membuat tanah menjadi garing. Itulah sebabnya tidak ada kawah, karena benda itu tidak pernah menyentuh tanah. Ia sudah habis duluan di langit, pecah berkeping-keping, lalu menguap dalam sekejap. Yang turun ke bumi hanyalah serpihan kecil, debu kosmik, dan gelombang energi raksasa yang menghantam hutan Tunguska. Ilmuwan bahkan berhasil menemukan butiran-butiran mikroskopis di tanah sekitar lokasi. Partikel kecil yang mengandung nikel, besi, dan silikat. Inilah jejak khas meteorit atau komet, bukti bahwa sesuatu dari luar angkasa memang benar-benar meledak di sana. Simulasi komputer modern juga memperkuat teori ini. Ketika ilmuwan mencoba memodelkan apa yang terjadi jika asteroid ukuran 50-80 meter meledak di atmosfer. Hasilnya persis dengan pola kerusakan di Tunguska. Pohon tumbang keluar, membentuk lingkaran raksasa, pusat ledakan yang pohonnya tetap berdiri, serta cahaya terang yang terlihat hingga ribuan kilometer. Menariknya, peristiwa Tunguska
bukan satu-satunya. Pada tahun 2013, sebuah meteor dengan ukuran sekitar 20 meter meledak di atas kota Chelyabinsk, Rusia. Ledakan itu menghancurkan kaca jendela, melukai ribuan orang, dan direkam oleh kamera-kamera das bermobile. Peristiwa Chelyabinsk menjadi bukti nyata bahwa ledakan di udara memang benar terjadi dan sangat berbahaya meski ukuran meteornya lebih kecil daripada Tunguska. Jadi, penjelasan ilmiah paling masuk akal adalah ini. Tunguska disebabkan oleh asteroid atau komet yang meledak di atmosfer, menciptakan salah satu ledakan terbesar yang pernah disaksikan manusia dalam sejarah modern. Namun, meskipun teori ini sangat kuat, ada satu hal yang membuat para ilmuwan masih gelisah. Apakah benda itu asteroid batuan keras atau inti komet yang lebih rapuh dan penuh es? Pertanyaan itu membawa kita ke misteri berikutnya. Ketika Leonid Kulik dan timnya pertama kali tiba di lokasi pada tahun 1927, mereka tidak menemukan kawah besar ataupun bongkahan meteorit raksasa seperti yang mereka harapkan. Yang mereka temukan hanyalah hutan roboh dan tanah gosong. Namun, sains seringkali bergerak lewat jejak kecil, bukan bukti besar yang langsung terlihat. Dan jejak kecil inilah yang akhirnya memberi gambaran tentang apa yang benar-benar terjadi di Tunguska. Para peneliti mulai memperhatikan detail-detail di lumpur rawa, bahkan di pepohonan yang gosong. Dari sanalah butiran mikroskopis ditemukan, serpihan kecil yang ukurannya hanya sepersekian milimeter, tapi punya ciri khas, mengandung besi, nikel, dan silikat elemen yang umum ditemukan pada meteorit dan komet, tapi jarang ada secara alami dalam jumlah besar di tanah Siberia. Bayangkan, meteorit raksasa yang datang dari langit tidak jatuh sebagai bongkahan besar, melainkan hancur meledak di udara. Pecahannya menyebar jadi debu kosmik, turun perlahan, menempel di tanah, tertimbun rawa, dan menunggu untuk ditemukan oleh ilmuwan puluhan tahun kemudian. Selain partikel mineral, ada juga bukti lain. Pola tumbangnya pepohonan. Dari udara, pola ini terlihat seperti kupu-kupu raksasa atau kipas besar, dengan arah tumbang yang menyebar keluar dari pusat. Komputer modern yang menjalankan simulasi ledakan asteroid di atmosfer menunjukkan pola yang hampir identik. Artinya, bentuk kehancuran hutan itu sendiri adalah bukti, seolah-olah menggambar peta ledakan di atas tanah, dan para ilmuwan tinggal membacanya. Ada juga jejak panas. Analisis tanah di pusat ledakan menunjukkan tanda-tanda pemanasan ekstrem dalam waktu sangat singkat. Pohon-pohon yang berdiri tanpa daun dan cabang itu terbakar bukan dari api biasa, melainkan dari gelombang panas kilat yang menghantam langsung dari langit. Yang menarik, beberapa ilmuwan bahkan menemukan perubahan kecil dalam komposisi kimia tanah. Kadar nitrogen dan isotop tertentu menunjukkan adanya sesuatu yang tidak wajar. Jejak lain dari materi luar angkasa yang masuk ke bumi. Jadi, meskipun tidak ada kawah, tidak ada batu raksasa yang bisa dipajang di museum, bukti-bukti kecil inilah yang menguatkan teori ledakan kosmik, seperti potongan puzzle yang berserakan. Setiap partikel, setiap batang pohon, setiap lapisan tanah memberi petunjuk, dan semakin banyak bukti dikumpulkan, semakin jelas bahwa Tunguska memang peristiwa kosmik nyata, bukan sekadar mitos, bukan hanya cerita rakyat, dan tentu saja bukan ledakan senjata rahasia. Namun, Tunguska ternyata tidak hanya berdampak lokal. Ada sesuatu yang jauh lebih besar terjadi setelah ledakan itu. Sesuatu yang bisa dirasakan ribuan kilometer dari Siberia, bahkan sampai ke Eropa. Peristiwa Tunguska tidak hanya mengguncang Siberia, getarannya bahkan sampai ke dunia luar, meninggalkan jejak yang bisa dirasakan ribuan kilometer jauhnya. Beberapa hari setelah ledakan, orang-orang di Eropa mencatat kejadian aneh. Di kota-kota besar seperti London, Paris, bahkan sampai Roma, langit malam tetap terang benderang. Meski matahari sudah lama tenggelam,
Surat kabar Inggris waktu itu melaporkan bahwa orang bisa membaca koran di luar rumah pada tengah malam tanpa bantuan lampu. Bayangkan ini terjadi di zaman ketika listrik belum menyala. Di setiap sudut kota, orang-orang kaget. Sebagian bingung, sebagian lagi menganggapnya keajaiban. Apa yang sebenarnya terjadi? Ledakan di Tunguska memuntahkan debu, asap, dan partikel kecil ke atmosfer bagian atas. Partikel-partikel itu naik tinggi hingga ke lapisan stratosfer, lalu menyebar ke seluruh dunia. Ketika cahaya matahari mengenai partikel tersebut, cahaya dipantulkan kembali, menciptakan langit malam yang lebih terang dari biasanya. Fenomena ini mirip dengan yang terjadi setelah letusan gunung berapi besar seperti Krakatau pada ke-1883. Bedanya, Tunguska bukan letusan vulkanik, melainkan ledakan kosmik. Dan tidak hanya cahaya malam yang berubah, alat pencatat gempa di berbagai belahan dunia juga mendeteksi gelombang seismik yang berasal dari Siberia. Padahal, tidak ada gempa bumi waktu itu. Yang mereka tangkap adalah getaran dari ledakan Tunguska yang merambat melalui tanah. Atmosfer bumi pun ikut bergetar. Observatorium di Amerika dan Eropa mencatat adanya gelombang atmosfer yang melingkari bumi, mirip seperti riak air ketika batu besar dilemparkan ke kolam. Artinya, meski terjadi di hutan terpencil yang hampir tak berpenghuni, dampak Tunguska sebenarnya berskala global. Dunia secara tidak langsung ikut merasakan ledakan tersebut. Coba bayangkan jika benda yang sama jatuh di atas kota besar. Energi sebesar 15 megaton, TNT, bisa memusnahkan jutaan orang dalam sekejap. Kota itu tidak hanya hilang dari peta, tapi juga meninggalkan dampak iklim global yang jauh lebih parah. Inilah yang membuat para ilmuwan sadar bumi tidak kebal dari ancaman luar angkasa. Peristiwa Tunguska hanyalah peringatan kecil karena terjadi di daerah terpencil dan nyaris tidak menelan korban manusia. Tapi jika sedikit saja arah lintasannya berbeda, sejarah umat manusia mungkin akan berubah drastis. Sejak tahun 1908. Fenomena langit malam yang terang di Eropa hanyalah pengingat kecil betapa ledakan Tunguska bukan peristiwa lokal, melainkan kejadian kosmik dengan dampak global. Dan dari sinilah kesadaran manusia mulai tumbuh. Kita perlu memahami, memantau, bahkan suatu hari melindungi bumi dari potensi tabrakan benda langit. Peristiwa Tunguska sering disebut sebagai alarm kosmik, sebuah peringatan keras dari alam semesta bahwa bumi kita bukan tempat yang sepenuhnya aman. Bayangkan, tahun 1908, sebuah benda langit berukuran hanya 50-80 meter masuk atmosfer bumi. Ukurannya kecil sekali jika dibandingkan dengan asteroid raksasa yang pernah memusnahkan dinosaurus 65 juta tahun lalu, yang diameternya mencapai 10 kilometer. Tapi meskipun kecil, energi yang dilepaskan benda Tunguska sudah cukup untuk meratakan hutan seluas pulau besar, setara dengan wilayah metropolitan modern. Kalau saja lintasannya sedikit berbeda dan benda itu meledak di atas kota besar seperti Moskow, London, atau New York, sejarah manusia bisa berubah total. Bukan hanya ribuan, tapi jutaan jiwa mungkin akan lenyap dalam sekejap. Disinilah pelajaran penting pertama, ukuran tidak selalu menentukan. Asteroid atau komet yang relatif kecil pun bisa membawa dampak mengerikan jika jatuh di lokasi yang salah. Pelajaran kedua adalah kita harus siap menghadapi ancaman kosmik. Tunguska terjadi lebih dari 100 tahun lalu, dan sampai sekarang, ancaman serupa masih ada. Setiap hari, ribuan batuan kecil melintas dekat bumi. Sebagian terbakar habis di atmosfer sebagai meteor biasa, tapi sebagian cukup besar untuk menimbulkan ledakan, seperti di Tunguska, atau bahkan lebih besar lagi. Itulah sebabnya,
ilmuwan kini mengembangkan program pemantauan asteroid. Ada teleskop-teleskop khusus yang memindai langit malam, mencari benda yang disebut near Earth objects, objek dekat bumi. Tujuannya sederhana, mendeteksi lebih awal sebelum terlambat. Kalau kita bisa tahu lintasan asteroid jauh-jauh hari, kita punya kesempatan untuk mencari solusi. Mungkin dengan mengalihkan jalurnya menggunakan teknologi roket, atau dengan memecahnya sebelum mendekati bumi. Dan pelajaran ketiga, yang sering terlupakan, kita beruntung. Ledakan Tunguska terjadi di hutan terpencil, bukan di kota besar. Alam semesta memberi peringatan kecil tanpa menghancurkan peradaban manusia. Tapi peringatan itu jelas. Bumi tidak kebal. Kita hanya sebuah titik biru kecil di tengah kosmos, selalu terbuka terhadap ancaman dari langit. Jadi, Tunguska bukan hanya sekadar cerita tentang hutan yang rata oleh ledakan misterius. Ia adalah pengingat bahwa manusia harus terus belajar, terus bersiap, dan tidak boleh merasa terlalu aman di bawah langit malam yang penuh bintang. Karena siapa tahu, di antara bintang-bintang itu ada batu kosmik lain yang sedang meluncur ke arah kita. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak pagi 30 Juni tahun 1908, ketika langit Siberia terbakar dan hutan seluas ribuan kilometer persegi roboh dalam sekejap. Kita sudah punya penjelasan ilmiah yang masuk akal. Sebuah asteroid atau komet meledak di atmosfer, menciptakan ledakan kosmik terbesar dalam sejarah modern manusia. Tapi, apakah misterinya sudah benar-benar terpecahkan? Jawabannya, belum sepenuhnya. Hingga kini, masih ada pertanyaan besar yang membuat para ilmuwan dan pecinta misteri terus berspekulasi. Pertama, apa sebenarnya benda yang meledak di Tunguska? Apakah sebuah asteroid batuan keras atau komet yang sebagian besar tersusun dari es? Keduanya punya perilaku berbeda ketika masuk atmosfer. Jika asteroid, seharusnya ada pecahan besar yang tersisa. Jika komet, ia bisa menguap habis. Tapi bukti-bukti yang ada belum mampu menjawab dengan pasti. Kedua, mengapa tidak ditemukan fragmen besar? Bahkan setelah ekspedisi demi ekspedisi, para ilmuwan hanya menemukan butiran mikroskopis, bukan bongkahan besar. Apakah ledakan benar-benar menghancurkan benda itu sepenuhnya? Atau mungkin sebagian fragmennya tersembunyi jauh di dalam rawa-rawa Siberia yang sulit dijelajahi? Ketiga, kenapa pola kerusakan begitu unik? Di pusat ledakan, pohon-pohon masih berdiri tegak, meski hangus. Sementara di sekelilingnya, semua rebah rata. Pola ini sulit dijelaskan dengan logika sederhana. Bahkan hingga kini masih jadi bahan perdebatan. Dan keempat, apakah ada faktor lain yang ikut memicu? Ada teori minoritas yang mengatakan, mungkin ledakan dipengaruhi oleh gas alam yang keluar dari tanah Siberia, lalu terbakar oleh panas benda kosmik. Ada pula yang masih bersikeras menghubungkannya dengan UFO atau fenomena energi misterius yang belum kita pahami. Tentu saja, sains modern lebih condong pada penjelasan asteroid atau komet, tapi justru disitulah letak keindahannya. Misteri Tunguska masih menyisakan ruang untuk rasa penasaran. Sampai hari ini, Tunguska tetap jadi laboratorium alam terbuka. Ilmuwan masih datang, membawa teknologi baru, drone, satelit, hingga pemodelan komputer canggih. Semua berusaha menjawab satu pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya terjadi pagi itu? Namun mungkin sebagian misteri memang sengaja dibiarkan ada untuk mengingatkan kita bahwa manusia belum tahu segalanya. Bahwa di balik langit malam yang indah, ada kekuatan kosmik yang bisa datang kapan saja. Peristiwa Tunguska bukan hanya kisah tentang ledakan misterius. Ia adalah kisah tentang kerentanan manusia, rasa ingin tahu, dan peringatan dari alam semesta. Dan mungkin pertanyaan terbesar bukan lagi apa yang terjadi di Tunguska, melainkan kapan kejadian serupa akan terulang kembali. Kalau ini jadi episode terakhir untuk serial dokumenter YouTube tentang Tunguska, penontonnya pasti akan merinding
sekaligus terinspirasi